Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Abdurrahman. Kita sekarang berada di Jaya Farm ya. Jaya Farm yang berlokasi di Nyalindung. Kebetulan saya bersama rekan saya yang bernama Aditya Muharam sedang menjadi kameramen. Untuk lebih jelasnya, let's kita tanya. Assalamualaikum, Pak. Saya dari mahasiswa dari UISM, sedang mencari informasi terkait usaha bisnis. Ada mata kuliah yang manajemen usaha ternak dan manajemen usaha ternak koperasi. Mungkin saya akan menanyakan awal mula Bapak usaha peternakan di tahun berapa? Awal mula udah lama sih beternak, cuman pernah juga di sapi perah. Kalau sapi potong sekitar 2018. Nah, untuk sekarang populasi yang Bapak sedang pelihara itu berapa ekor, Pak? Sekarang tinggal 8 karena kemarin Idul Adha sudah ada pemasaran. Ini ada sisa Idul Adha dan udah mulai belanja bakalan buat untuk tahun depan. Nah, untuk jenisnya pas sekarang di kandang itu ada dari jenis apa aja jenis sapinya? Limosin simental. Limosin sama Ya, simental. tapi FH juga suka melihara. Kebanyakan limosin simental. Iya, kalau kisaran misalkan pembelian bibit pertama kita mau melakukan fattening itu di usia berapa dan bobot awalnya berapa? Rata-rata usia 1,5 lah ya. Ada yang lebih kan, ada yang kurang juga. Kalau bobot dari 280 sampai 350-an, pasaran yang sangat laris. Untuk penjualan di bobot 400, 450, 350 kilo. Oh iya, jadi di atas 400 kiloan ya. Ya, kurang dikit. Panennya nanti. Tuh. Nah, untuk sistem perkandangannya di farm Bapak ini menggunakan sistem seperti apa ya, Pak? Sistem Perkandangannya kan seperti ada kandang yang koloni sama ini apa? Individu. koloni kalau di sini. Di sini koloni. Koloni. Iya. Nah, keuntungannya untuk sistem perkandangan seperti itu menurut Bapak gimana gitu keuntungan pemeliharaannya? Mempermudah. Iya, Maksudnya? keuntungannya gitu. Nah, mempermudah cara pemberian pakan, cara sanitasinya juga. Kalau di koloni gitu kan bisa mempercepat pengerjaan lah. Iya, mempercepat pengerjaan seperti itu. Nah, mungkin ini, Pak, untuk kendala atau bahkan kerugian untuk pada saat usaha, ya dampak yang terbesar itu apa? Dampak terbesar jelas kalau sapi sakit atau mati, karena kita kan belinya ukuran atau harga bakalan. Kalau dipotong otomatis kita ngikut harga karkas tulang daging, bisa lebih dari 50% atau nggak kurang dari 50% kerugian, dampak dari kerugian itu. Selain kematian, pakan atau konsentrat yang tiba-tiba naik kayak gitu kan, biasanya per hari itu udah jelas per ekor berapa per hari gitu kan. Kalau ada kenaikan tiba-tiba kan jadi mahal, jadi jatuhnya mahal gitu. Itu paling Kenaikan harga Pakan. pakan langsung yang meningkat gitu ya. Betul. Sewaktu-waktu. waktu. Kalau misalkan sekarang ada segini nih, bulan depannya naik atau bulan depannya naik lagi kan udah pengaruh ke per ekor pakan, per ekor sapinya. Ya, pemberiannya. Gitu. Nah, untuk kemarin nih, Pak, kan di ternak ruminansi itu terdampak PMK ya. Ya.
Nah itu gimana Pak? Wah itu mah mengerikan itu, sangat sedih, mengerikan. Dampaknya itu bukan materi lagi ya, sampai pikiran, hati juga kena kalau dampak PMK. Karena PMK yang sapi yang nggak ketolong bisa dari nominal bisa hilang uang 60-70%. Luar biasa. Nah untuk Ya. sekarang alhamdulillah mungkin ya Pak sudah ditangani atau Alhamdulillah kan vaksin? sekarang kan vaksin udah mulai kan, malah sudah sampai vaksin booster di sini udah mulai aman insyaallah. Nah, untuk bibit nih Pak, tadi kan udah disampaikan ya oleh rekan saya bahwa bibit itu dari umur berapa tadi ya? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Nah untuk kriteria gitu Pak, itu Kriteria bakalan dari perform, postur sapi ya sudah jelas, tinggi, panjang, balungannya gede, biar cepat juga kan, atau pengaruh ke pertumbuhannya itu sapi sendiri. Kalau misalkan sapinya bagus, terus dipilah juga atau dipilih hindar cross breeding ya, harus yang agak, kalau si mental atau limasinnya harus yang agak ciri-cirinya seperti limasin si mental asli gitu. Nah untuk ini Pak, untuk pemasaran Bapak menggunakan metode atau menggunakan orang lain atau secara pribadi langsung first door to door gitu? Nah, kalau sekarang kan tiap tahun suka penyediaan kurban. Iya. Karena peteng di sini nggak dipotong Pak, nggak dipotong ke RPH. Sasaran hari raya. Sasarannya hari raya Idul Adha. Enggak panen, potong karkas enggak. Rata-rata atau hampir 100% untuk pengadaan Idul Adha. Penjualannya bisa udah yang udah tetap beli atau konsumennya yang tiap tahun ngambil gitu, atau ada juga dari teman atau saudara. Kalau medsos enggak gitu. Jadi coba di medsos gitu Pak, sekarang udah banyak, apakah iklannya itu menggunakan apa, iklan IG, Nah. Facebook, dan sebagainya gitu. Nah itu lagi dipelajari. Terus kan itu harus ada orang yang ngerti juga IT. Nah, insya Allah kedepannya kepengennya seperti itu. Iya, jadi dalam periode pemanenannya itu setahun sekali ya, jadi ngambil momentum di Idul Adha aja. Betul. Gitu ya. Sama untuk pemasarannya konsumennya yang sudah tahun kemarin order misalkan lalu di follow up kembali. Betul. Ada juga yang customer baru gitu. Betul. Seperti itu, ya. Terus kalau sebelum Idul Adha biasanya gini, kalau ini sapi nih udah beli misalkan 2 atau 3 bulan, biasanya kan ada yang nyari tuh untuk bakalan, ya kita jual dulu kalau udah masuk hitung-hitungannya. Kalau kita udah punya keuntungan dilepas dulu biasanya gitu. Nah, dari keseluruhan ini Pak, keuntungan selama pokok peternak sapi itu kalau misalkan nggak nominal lah, persentase aja ya, jangan nominal. Jadi persentasinya berapa gitu dari modal awal sampai ke Keuntungannya, iya keuntungan, jadi sampai ke pemanenannya. kalau keuntungannya biasanya rata-rata 10-15% dari harga sapi itu. Harga beli Enggak kan, kalau misalnya dibeli plus pakan ya total biasanya 10% dari sana, rata-rata keuntungannya rata-rata seperti itu. rata-ratanya di Ah. 10 sampai 15%. Gitu. Menarik nih Pak, untuk pakan sendiri gimana nih Pak, metode pembelian pakannya dari awal yang saya tahu untuk sapi perah itu kan dibasah ya pemberian pakannya. Untuk metode pemberian pakan di sini gimana Pak?
kita juga basah, cuman nggak terlalu combor, nggak terlalu basah banget. Terus kalau musim panenan jagung di sekitar bikin juga silase, selain Hijauan. rumput ya, hijauan segar. Kalau konsentrat dikasih air tapi nggak terlalu encer gitu, kalau teknisnya seperti itu. Untuk hijauan di sini berarti mengandalkan hasil panen di lingkungan di sini, Pak? Untuk bikin silase Bukan untuk pakan hijauan. ya, kebetulan di sekitar sini juga punya lahan sedikit, ataupun bisa beli jagung untuk bikin silase, atau di kebun sendiri, atau di kebun-kebun tetangga dimanfaatkan gitu. Mungkin ada yang lebih ini lagi tambahan, mungkin cerita. Kalau menurut saya sih cukup ya, menarik. Jadi dari hulu sampai hilirnya dapat ya, dapat dari mulai awal pemeliharaan sampai dengan penjualan itu udah ada waktu-waktu yang udah tentu gitu. Itu mungkin ya. Terima kasih. Oke, lebih jelasnya kita lihat-lihat di kandang aja. Terima kasih banyak atas informasi yang telah Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.